Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi kita bersama dalam ibadah tengah minggu GSKI Bukit Raya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Saat ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu ini Tuhan membukakan, menyingkapkan kebenaran bagi kami, sehingga mengubah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, supaya kami dapat benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama belajar dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24, ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghayati dan memahami melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari bersama sore hari ini. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa dalam jejak rekam hidup kita. Adakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mengenakan manusia baru pada hidup kita? Adakah perubahan itu dalam kehidupan kekristenan? Adakah pertumbuhan rohani yang kita alami? Tutur kata, perbuatan, sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 21 mengatakan, kita bukan hanya jadi pendengar, bukan hanya jadi penerima ajaran, melainkan mengalami Yesus nyata dalam hidup kita. Mengalami Yesus nyata dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, itu melalui pengalaman hidup, berjalan bersama Tuhan, kejadian-kejadian, pergumulan hidup, masalah hidup. Seizinnya lah kejadian itu memproses kekristenan kita menjadi kekristenan yang dewasa, menjadi iman kekristenan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 7 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara,
kalau persoalan, pergumulan yang kita hadapi, seizin Tuhan, itu memproses kita. Kadang kita menganggap pergumulan ini masalah hidup, berbagai macam pencobaan. Kita mematok diri kita, ini suatu hukuman atau suatu ganjaran. Tapi sebenarnya di balik proses itu ada didikan. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di sini pun melalui proses didikan. Melalui semua proses itu saya dapat mengerti. Saya dapat mengenal kebenaran melalui didikan Tuhan. Memang sakit dididik. Kadang-kadang yang namanya didikan tidak ada yang mengenakan. Tidak ada yang mengenakan. Tapi kalau kita mau memahami, membuka hati bahwa kita merenungkan sampai mana titik kedewasaan kerohanian kita ini. Kadang saya juga bertanya, Tuhan, kok keadaan kekristenan saya, kedewasaan saya kok sampai di sini saja? Kadang-kadang saya berpikir, kok rasanya ada yang stuck Tuhan, ada yang membuat saya hilang gairah. Saya kembali mengecek satu persatu kehidupan, perjalanan kekristenan, kedewasaan. Apakah ada nasar atau ada janji atau adakah kita membuat suatu perjanjian dengan Tuhan yang belum kita penuhi. Nah, akhir-akhir ini saya diingatkan kembali dalam perenungan doa saya di hadapan Tuhan. Ada satu nasar yang belum saya penuhi. Nah, waktu itu ketika saya diproses, bagaimana hati saya dengan Tuhan itu benar-benar mencari Tuhan itu dengan haus dan lapar, Bapak Ibu Saudara. Saya datang dengan ketulusan hati, memberi hidup sepenuhnya dengan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya di hadapan Tuhan akhir-akhir ini, Tuhan, kemanakah hati saya yang dulu, yang tulus dengan Tuhan, yang benar-benar kemurnian mencari Engkau, yang haus akan Engkau Tuhan. Ada satu jawaban yang membuat hati saya tuh akhir-akhir ini takut dan gentar di hadapan Tuhan. Tuhan, rupanya saya belum sepenuhnya, memberi hidup yang benar-benar tulus dan suci di hadapan Tuhan. Saya koreksi lagi. Apakah ada sikap, perbuatan, cara hidup saya yang belum saya perbaharui di hadapan Tuhan? Bukan sekedar hati, tapi sikap hidup, sikap cara hati, cara kita hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang harus benar-benar kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kalau kita benar-benar memberi hidup. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, pasti kita diubahkan, Bapak Ibu Saudara.
Milikilah hati yang haus dan lapar terus, bergairah dengan Tuhan. Nah, apabila gairah itu mulai padam, gairah itu mulai sudah surut, berarti ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Cek kembali. Saya mencek lagi kembali dengan detail di hadapan Tuhan. Karena awal saya mengikuti pelayanan ini, saya murni. Saya tulus melayani Tuhan. Saya cek lagi di hadapan Tuhan akhir-akhir ini. Bapak, di dalam doa saya mau ngecek Tuhan, apakah pelayanan, apakah diri saya ini masih adakah yang terselubung atau tersembunyi, karakter, sikap hidup, perkataan, perbuatan yang masih belum berkenan. Karena kerinduan, kalau kita sudah banyak mengenal kebenaran, banyak diajarkan kebenaran yang benar-benar benar, kita harus memberi hidup yang tidak main-main lagi. Tidak ada lagi kata seperti main-main yang seperti anak-anak lagi. Kita tumbuh dewasa, pemahaman kita pun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau diubah, mau ngecek diri kita dan kembali mau dididik, merendahkan hati. Kadang-kadang ya tidak, saya pun sendiri kadang-kadang rasanya yang namanya mencapai suatu kekudusan, kesucian hidup melayani Tuhan ini memang benar-benar butuh bayar harga. Bayar harganya itu adalah kalau kita seperti kita hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, dipercayakan, dipertanggungjawabkan, diberi tanggung jawab dalam suatu pelayanan. Kalau itu tidak dikerjakan dengan baik-baik, kita bertanggung jawab di hadapan Bapa ketika kita bertemu di tahtanya yang maha suci dan maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mencapai suatu kesempurnaan, kudus, tidak bercacat dan bercela, hidup serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, tidaklah mudah. Perlu proses dan perlu perjuangan. Tidak memakan waktu singkat. Step by step. Saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Step by step Tuhan mengajar dan mendidik saya. Tapi saya bersyukur saya ditempatkan di tempat ini, di pelayanan ini, dipercayakan oleh gembala saya sendiri, dan saya menemukan tempat saya untuk melayani Tuhan. Saya belajar dari keteladanan Ibu Gembala saya, Bapak Ibu Saudara. Beliau dengan sabarnya mengajarkan saya, mendidik saya, merawat saya. Saya ini seperti waktu awal memutuskan melayani Tuhan, saya ibarat seperti pasien yang sudah divonis penyakit kronis. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau sudah terbaring di pembaringan kesakitan, divonis sakit kronis dengan bermacam-macam diagnosa medis yang benar-benar sudah tidak bisa lagi ditangani, butuh perawatan khusus. Nah, itulah keadaan saya dulu. Keadaan saya memang benar-benar
waktu itu di ujung maut lah. Ketika saya menemukan air kehidupan, ada gembala yang memberikan saya air kehidupan, yang merawat saya, mengobati saya dengan sabarnya. Dengan tulusnya dia mengasihi saya. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya pun, karakter saya pun, bobrok Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau merendahkan diri, menyerahkan hidup saya untuk siap dididik, untuk siap untuk diubahkan. Saya memperoleh banyak kebenaran-kebenaran. Saya memperoleh banyak pemahaman-pemahaman yang menjadikan hidup saya ini berarti dan berharga. Jadi saya menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Kita hutang kehidupan, hutang kebaikan dengan Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara sadar saat ini bahwa kita adalah berhutang? Hutang kebaikan, hutang kehidupan. Nah, bagaimana cara kita membayar itu semua? Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara belajar hidup yang benar-benar, hidup yang kudus, tidak bercacat dan bercela. Kita belajar dari keteladanan Yesus. Kita belajar. Kalau kita mau belajar, pasti bisa. Kadang kalau kita diperhadapkan dengan suatu masalah atau suatu ujian hidup, kita bisa saja dengan mudah mempersalahkan atau menghakimi. Aduh, hati Bapak itu sangat menangis Bapak Ibu Saudara kalau melihat kita dengan keadaan kita ini yang sudah dewasa rohani, ketika kita diuji dengan persoalan-persoalan hidup, dengan ujian-ujian kehidupan. Kalau kita menyikapi dan meresponnya dengan sikap yang sangat tidak menghormati Bapak, sungguh, maaf kata, sangat kurang ajarnya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar ingin diubahkan, benar-benar hidup, kita benar-benar menghayati, menghormati Bapa di surga. Kita mengubah sikap hidup kita, mengubah cara hidup, pola pikir, fokus hidup kita pada fokus hidup yang benar. Pernahkah terpikirkan oleh kita pada akhirnya nanti, apabila kita menjalani hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, kita hidup semau-maunya kita saja,
suka-suka kita saja. Kita menjadi orang yang egois. Kita menjadi orang yang merasa tidak menghargai Bapa, tidak mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang sejati, kekristenan yang dewasa adalah harus mengerti dan memiliki fokus hidup yang benar. Fokus hidup yang benar, benar-benar belajar kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang kita bisa, saat-saat ini kita bisa menilai mana yang kebenaran yang benar-benar mengubahkan dengan pengajaran kebenaran yang tidak membuat kita bertumbuh, tidak mengubah, tidak menjadi berkat. Sedangkan Efesus 4:21 ayat 24 sampai 24, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang kita pahami bersama sore hari ini, itu kebenaran yang mengajarkan kita menanggalkan manusia lama kita. Mari kita menanggalkan manusia lama. Saya pun belajar Bapak Ibu menanggalkan manusia lama saya ini. Karakter saya, memang sulit. Tapi di dalam perjuangan kita itu pasti menghasilkan buah. Kalau kita mau benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya mau Tuhan menanggalkan manusia lama ini. Ketika kita mau menanggalkan manusia lama kita mau diubahkan, disitulah banyak kebenaran yang mengubahkan kita, sehingga pemikiran kita lama, pola pikir kita berubah Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam mengerjakan dan melakukannya tidak hanya sampai kita mematok, mungkin cukup hanya 1 minggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tidak. Kita mengejar kekudusan, mengejar kebenaran, itu seumur hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah banyak menerima kebenaran, banyak dibukakan, banyak diberi, banyak dituntut Bapak Ibu Saudara. Yang kita pahami bersama adalah kita meneladani bagaimana kehidupan Yesus itu sendiri. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan tanpa ada persungutan, tanpa ada motivasi, benar-benar tulus Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kami di tempat ini adalah pelayanan yang sederhana dan pelayanan yang
benar-benar pelayanan jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kami belajar bagaimana gembala kami memberi contoh. Kami belajar beberapa hari yang lalu, kami belajar mengunjungi jemaat-jemaat kami yang pada waktu pandemi kami tidak bisa bersama seperti biasa beribadah karena hampir 2 tahun kita tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan. Kita hanya ibadah melalui rekaman Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kami mengunjungi jemaat-jemaat kami, di situ banyak Tuhan mengajarkan saya bagaimana yang namanya melayani dengan tulus, melayani pelayanan, belajar pelayanan mula-mula. Saya belajar bagaimana gembala mengajarkan saling mengasihi, saling memberi. Sungguh indah pelayanan yang berkenan di hadapan Bapa, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Bapa. Jadi kalau kita melayani, saya dulu belajar juga pernah pada masa pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Bapa, karena pelayanan waktu itu pelayanan yang lebih berfokus pada keinginan manusianya, bukan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi pelayanan yang memakai strategi manusia. Saya belajar itu Bapak Ibu Saudara. Rupanya pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, seiring dengan kehendak Bapa itu pada akhirnya tidak berkenan dan hancur juga. Dan pekerja-pekerjanya pun pada waktu itu terpisahkan, yang mana yang pelayanan motivasi dan pelayanan yang tulus Bapak Ibu Saudara. Nah, dari pengalaman yang terjadi selama saya mengiringi Tuhan dan melayani, sungguh indah kalau hidup pelayanan yang benar-benar pelayanan yang berkenan itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pelayanan ini dimurnikan Tuhan. Mulai dari gembala, pekerja aktivis, jemaatnya pun. Yaitu pun semua karena gembalanya yang mau bayar harga. Kalau tidak ada gembala yang mau bayar harga, saya yang berdiri di sini pun tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau melayani saat ini kami tidak lagi melayani yang kehendak manusia, tapi benar-benar pelayanan yang menyukakan hati Bapa, seturut kehendak Bapa. Kami juga dulu pernah mengalami pelayanan eporia Bapak Ibu Saudara. Pelayanan mengumpulkan orang banyak, buka komsel, sampai 100 komsel waktu itu. Ya itu tadilah, ketika ketua komselnya tidak benar-benar
membenahi hidup, membenahi semua yang ada di dalam diri ini tidak murni. Ada suatu motivasi yang tidak berkenan. Saya rasakan itu benar, tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan apa-apa. Yang jemaat yang kita kumpulkan pun tidak bertumbuh. Dan aktivisnya pun tidak bertumbuh dengan kebenaran yang benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur dengan kejadian-kejadian, dengan pengajaran-pengajaran melalui masalah hidup ini mendewasakan saya, mendewasakan kami semua, dan mendewasakan pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak buah ketika kita mau seturut kehendak Bapa dan mau mengikuti apa yang menjadi fokus hidup kita, terutama adalah karakter kita, hidup kita dulu diubahkan. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang-orang terkasih, bagi orang-orang yang kita layani, kalau diri kita dulu yang tidak diubahkan. Kita dulu berubah, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang bisa menikmati, mengecap Tuhan itu sendiri kalau diri kita tidak bisa memberikan air kehidupan? Beberapa minggu saya pun diproses Tuhan. Bagaimana belajar melayani, belajar sabar menghadapi berbagai macam karakter manusia yang dihadapi saya, yang saya hadapi, yang saya temui. Saya juga teringat begitu juga pelayanan Tuhan Yesus waktu itu. Dengan sabarnya dia melayani. Dengan kasihnya. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih Tuhan. Saya dibukakan pemahaman ini. Dulu saya hidup dengan keegoisan. Hidup hanya menyenangkan diri sendiri. Hidup yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Tapi saat ini saya sadar, Bapak Ibu Saudara, dengan perjalanan, dengan pengalaman hidup, pengenalan saya dengan Tuhan, sampai saat ini walaupun belum 100% saya sempurna, tapi saya mau menuju kesempurnaan itu. Karena kalau kita mau lebih lagi disempurnakan, mau lagi mengenal kebenaran yang benar-benar, kita harus melepaskan semua apa yang menjadi mamon kita di dalam diri kita ini. Melepaskan apa yang mengikat. Banyak hal. Yang mengikat itu banyak hal, Bapak Ibu Saudara.
keluarga, keuangan, pekerjaan, banyak hal. Nah, ketika mau kita melepaskan hal itu, memberi hidup sepenuhnya ke dalam tangan dan tuntunan Tuhan, saya sudah merasakan itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Memang kekhawatiran ini rasanya melepaskan yang sulit memang. Saya rasakan memang sulit. Saya paham ini sulit. Kedangingan. Penuh perjuangan. Tapi bisa terlewati semua itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Matius 19 ayat 21 meneguhkan dan memberkati saya dan menguatkan saya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Artinya Bapak Ibu Saudara, jualah segala milikmu, bukan menjual semua aset kita, rumah, mobil, tanah semua. Bukan seperti itu. Jualah itu kita mau merelakan semua. Apa yang kita miliki itu untuk kita persembahkan. Untuk kita beri buat Tuhan. Jadi kita memang sudah tidak mengingini lagi karena hal-hal itulah yang mengikat kita, sulit bertumbuh, sulit mengenalkan kebenaran. Karena hati kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Ya mobil, rumah, ya bukan, tidak salah memiliki itu semua, tidak salah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup produktif, menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Bapa dengan hidup kudus. Kita menata kehidupan kita. Kita menata sikap hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, menghormati Bapa di surga yang sudah menebus kita itu dengan sikap hormat. Jangan kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tidak menghormati. Kita sungguh-sungguh menghargai, menghormati Bapa yang sudah memberikan kita pemahaman kebenaran, yang menyingkapkan kebenaran bagi kita. Dan sekarang kita harus mempertanggungjawabkannya, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, seturut dengan kehendak Allah. Hidup kudus, berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami adalah sungguh orang yang beruntung Bapa.
kami dapat mengenal kebenaran. Kebenaran yang benar-benar Engkau bukakan, Engkau singkapkan bagi kami. Kami mau lebih lagi hidup kudus, suci, tak bercacat dan tak bercela di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami fokus hidup yang benar di hadapan-Mu. Sehingga kami pulang nanti Tuhan, Engkau menjumpai kami berkenan. Itulah kerinduan kami bersama di hadapan-Mu. Engkau menjaga memelihara kami. Engkau menuntun di jalan-jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami tunduk hormat di hadapan-Mu. Dengan ketulusan hati kami mengucap syukur. Amin.